Ada sebuah profesi yang seringkali dianggap sederhana, namun memiliki dampak yang sangat besar bagi keberlangsungan berbagai sektor. Ya, petani. Pahlawan tanah yang bekerja di bawah teriknya matahari dan dinginnya hujan, menghasilkan makanan untuk kita semua. Mereka bertani di ladang-ladang yang luas, merawat tanaman dengan penuh dedikasi. Setiap harinya, mereka bergelut dengan tanah, membajak, menanam, dan merawat hasil panen. Bagi mereka, tanah bukanlah sekadar media pertumbuhan tanaman, melainkan adalah bagian dari hidup mereka sendiri. Seperti halnya masyarakat Desa Kedung Benda, Kabupaten Purbalingga, yang mana mayoritas mata pencaharian mereka adalah sebagai petani. Desa Kedung Benda, Kabupaten Purbalingga ini terletak di antara dua sungai besar, di mana sebelah utara mengalir Sungai Kelawing dan sebelah selatan mengalir Sungai Serayu. Nah, mayoritas masyarakat desa ini bermata pencarian sebagai petani, mengingat lokasi desa yang sangat strategis. Para petani di desa ini sadar betul tentang betapa strategisnya lokasi desa yang dikelilingi dua sungai besar. Dengan demikian, profesi petani menjadi suatu hal yang menjanjikan bagi mereka. Akan tetapi, meskipun dikelilingi dua sungai besar, para petani di desa ini mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber air. Sebab letak sawah mereka yang berada relatif terlalu tinggi dari lokasi sungai. Ya, matur nuwun ya bisa dijelaskan masalah kekeringan desa kene pancen terutama kuwi banyu. Dadi petani kene rata-rata kuwi ora bisa manen maksimal utawa tepat waktu karena kekurangan banyu. Petani masalahnya petani kuwi udu ilen irigasi, dadi petani tak ada hujan yang ngenteni ana hujan. Ora ana hujan kuwi beke bae bisa tandur. Sing wis-wis malah panen desa kene kuwi 1 tahun kuwi kur sepisan pertama pindhone wis ora bisa tandur apa-apa, Mbak. Karena ora ana banyu. Ya, terutama ora tepat waktu, terus bisa gagal panen, sering terjadi gagal panen karena pas arep merocot terus terang ora ana udan kan ora bisa pari ora bisa merocot. Lah anggar paling-paling anggar wis udan kuwi nandur ya kacang ijo utawa kedelai. Kuwi panene ya ora maksimal lah ya kur cuma panen. Ya termasuk winginane bae pas arep tandur nganti bibit nganti 40 dina bae bisa tandur. Ya untung ki ana bantuan Kang jenengan ki ana sumur bisa nggo nyirami pesemaian. Ketika musim kemarau tiba, para petani sangat khawatir dengan sumber air yang kian hari semakin menipis. Para petani harus pintar dalam menganalisa cuaca, sehingga dapat mengetahui varietas apa yang akan ditanam nantinya. Dari permasalahan yang timbul di desa ini, tentu ada solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasinya. Salah satunya adalah dengan mengadopsi sistem irigasi tetes berbasis IoT dengan membangun embung tada hujan sebagai solusi pengairan lahan kering.
Oke, terkait dengan permasalahan ya yang ada di Kedung Benda, berdasarkan observasi ya dan juga kunjungan kepada kelompok tani ya, bahwa di Kedung Benda ini permasalahannya yaitu irigasi pertanian ya. Jadi yang umumnya atau idealnya dalam 1 tahun itu bisa melakukan penanaman 3 kali ya, tetapi itu hanya bisa dilakukan 2 kali. Nah, sejauh ini permasalahan ini hanya ditopang oleh proses atau iklim penghujan. Solusi yang diusulkan melalui kegiatan teman-teman di Innovillage dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto ini yaitu ya membuat irigasi ya berbasis perpaduan antara Internet of Things dan juga adanya energi hijau yaitu berupa panel surya. Jadi pada kegiatan sebelumnya itu sudah ada embungnya dari program ini, kemudian ada Internet of Things untuk irigasi tetes, dan juga ada panel surya yang digunakan sebagai energi baru dan terbarukan atau energi hijau. Jadi dari sekian komponen yang ada ini diharapkan nanti mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di Kedung Benda, khususnya kelompok tani Harjatani. Implementasi sistem irigasi tetes berbasis IoT ini dirancang untuk dapat membantu para petani yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pasokan air untuk mengairi lahan mereka. Tentunya, hal ini didukung dengan menggunakan bantuan media digital. Kelompok kami telah mendesain dan membuat suatu website sebagai media digital yang nantinya akan digunakan untuk mengontrol perangkat mikrokontroler. Nah, dengan adanya website ini dapat mempermudah petani dalam memantau maupun mengendalikan sistem irigasi sesuai kebutuhan. Kurang lebih seperti itu. Media digital website digunakan bukan tanpa alasan. Website dapat berguna untuk mengontrol dan memantau irigasi. Hal tersebut juga dapat menjadi evaluasi dari setiap lahan yang telah dilakukan pengairan dalam cuaca yang tidak menentu. Jadi, website yang sudah kami buat telah terintegrasi dengan perangkat IoT yang memungkinkan pengendalian perangkat IoT untuk mengatur irigasi. Perangkat IoT menggunakan ESP32 untuk mengendalikan berbagai sensor yang terhubung. Jadi, beberapa sensor yang digunakan itu meliputi sensor flow dan soil moisture sensor. Sensor flow sendiri digunakan untuk mengukur debit air pada pipa dan soil moisture sensor untuk mendeteksi kelembapan dalam tanah. Kira-kira seperti itu. Ya, matur nuwun pada jenengan kabehan bae sing telah bantu nang dene. Harapane petani semoga bisa anane bantuan jenengan bisa makmurna desa kene lan bisa panen ping 3. Dadi setahun kudu bisa panen ping 3 sawise ana bantuan jenengan, harapane. Dan terima kasih maring Innovillage sing telah bantu maring kelompok tani kene utawa desa kene supaya desa kene bisa makmur dan bisa panen ping 3 dengan keadaan ya mampulah. Matur nuwun. Dengan adanya sistem irigasi tetes berbasis IoT ini akan membuat para petani lebih siap dalam menghadapi kondisi cuaca yang tidak menentu. Besar harapan bahwa petani akan dapat mengerjakan pekerjaan mereka dengan lebih lancar.